Nah, hari ini chanting sedikit spesial lah ya. Sambil baca artinya. Jarang-jarang. Mungkin biasa baca palinya saja, bahasa Pali. Jadi biar tahu, kalau tahu baca artinya jadi mengerti mengenai Buddha Sasana. Tidak sekedar ritual belaka. Tidak sekedar ucap-ucap tapi tidak tahu itu maksudnya apa. Tapi kalau misalnya tahu, jadi perenungan lebih mendalam untuk menambah keyakinan. Oh, sebenarnya apa yang dilakukan itu ada maknanya, ada maksudnya, ada tujuannya, ada alasannya juga. Jadi beberapa mungkin kalau misalnya belum paham, juga cukup tahu dulu dasarnya. Mana Buddha Sasana ini adalah agama yang didirikan oleh Sang Guru Agung. Sebelum Siddhartha Gautama lahir, agama Buddha itu belum ada. Pada saat itu masih kepercayaan lama, kepercayaan Brahma, kepercayaan terhadap kasta. Namun ketika Pangeran Siddhartha lahir, lalu kemudian mencari jalan untuk mengakhiri penderitaan dengan usaha sendiri sampai beliau menemukannya. Ini jalannya. Nah, barulah beliau kemudian mendirikan Buddha Sasana dengan mengajarkan Dhamma yang beliau temukan tersebut, agar makhluk-makhluk lain, manusia lainnya juga ikut terbebas seperti diri beliau. Mana beliau juga seorang manusia, hanya saja beliau menemukan Dhamma yang memang sudah ada, cara untuk keluar daripada penderitaan, dari usia tua, sakit, dan kematian, agar tidak mengalami tumimbal lahir lagi di kehidupan berikutnya. Beliau begitu menemukannya juga mengajarkan kepada para makhluk, baik dewa maupun manusia. Yang utama tentunya adalah manusia, mulai dari Pancawagya 5 pertapa yang pertama kali menerima khotbah beliau, hingga berhasil juga memperoleh mata Dhamma untuk mencapai tingkat kesucian pertama sebagai pemasuk arus, yaitu Sotapanna, di mana yang Arya Bante Anyakondanya itu sebagai siswa pertama yang paham Dhamma itu seperti apa. Segala sesuatu muncul karena ada sebabnya, dan semuanya juga akan berakhir ketika sebabnya telah berakhir. Disinilah baru setelah itu keempat petapa lainnya juga satu persatu mencapai mata Dhamma, hingga akhirnya beliau membabarkan Anatalakana Sutta ketika 5 pertapa itu telah siap sepenuhnya, mengajarkan tentang tanpa diri, tanpa aku, sifat alami dari kehidupan ini yang mana ketanpa akuan, sehingga kelimanya mencapai tingkat kesucian arahat. Sama-sama di saat itu arahat di dunia ini terdapat 6 orang, mulai dari Sang Buddha 1, lalu 5 orang Pancawagya. Jadi apa yang dicapai oleh Sang Buddha itu juga beliau ajarkan untuk dapat dicapai oleh manusia-manusia lainnya, makhluk-makhluk hidup lainnya yang memiliki kebijaksanaan untuk mengetahui Dhamma tersebut. Jadi pernah juga di sini ada satu cerita mengenai salah dua dari siswa Sang Buddha yang merupakan Agga Sawaka, yang berada di sisi kanan dan sisi kiri beliau, yang berlutut sambil beranjali. Itu adalah siswa utama beliau, Agga Sawaka, Biku Sariputta dan Biku Mahamoggallana. Jadi sebelum keduanya ini ditabiskan menjadi biku di dalam Buddha Sasana, keduanya ini adalah seorang anak dari hartawan di desa itu. Jadi 2 orang ini merupakan sahabat karib, kemana-mana berdua, ke tempat pertunjukan, menonton hiburan juga berdua, sehidup semati ya. Kayak siapa di sini, Kena sama Rafa itu, tapi ditinggalin sekarang. Kalau itu nggak tinggalin. Jadi begitu berdua mereka menonton pertunjukan, tiba-tiba salah satunya juga melihat kawannya seperti kurang senang melihat hiburan.
Karena biasanya mereka lihat hiburan itu tertawa sama-sama. Saat sedih juga menangis sama-sama. Tapi ini yang satu kurang senang, seperti diam saja. Nah, ada apa? Lalu temannya juga menanyakan, kenapa hari ini tampak berbeda? Lalu Upatissa, beliau mengatakan, saya merasa orang-orang yang sedang mempertunjukkan ini juga pada akhirnya akan mengalami usia tua lalu mati. Lalu untuk apa kita di sini tertawa-tertawa sementara kita tahu bahwa akhir dari kehidupan ini adalah kematian? Bukankah lebih baik kita cari jalan untuk mengakhiri hal tersebut, mencari tahu, mencari jawaban, bagaimana menemukan jalan untuk mengakhiri penderitaan dari kematian tersebut? Bukankah itu akan jauh lebih baik? Nah, lalu sahabatnya Kolita juga, benar juga, saya juga merasakan seperti apa yang kamu pikirkan. Nah, akhirnya keduanya ini pun memutuskan untuk berkelana. Kiranya di daerah Jambudvipa, pada saat itu Jambudvipa masih belum ada negara India ataupun Nepal, masih sebagai Jambudvipa. Di Jambudvipa ini banyak sekali guru-guru terkemuka, karena pada saat itu ada juga aliran dari Nigantanattaputa, ada juga Paribhajaka. Sementara agama Buddha saat itu masih baru-baru saja, jadi belum begitu terdengar. Nah, akhirnya keduanya pun sepakat, oke, kita akan cari guru untuk mengetahui jalan untuk mengakhiri penderitaan. Nah, akhirnya keduanya pun pergi dan tinggal di tempat daripada salah satu guru Paribhajaka yang bernama Sanjaya. Di tempat Sanjaya Paribhajaka ini, keduanya berguru hingga mencapai tingkat pengetahuan tertinggi dari apa yang dipelajari di dalam padepokan tersebut. Kini sudah sampai di padepokan itu, sudah sampai mencapai ilmu yang setara dengan gurunya, merasa bahwa dari sekian banyak ilmu yang sudah diketahui ini masih belum cukup untuk menjawab apa yang ingin dicarinya. Lalu bagaimana? Nah, sampai gurunya Sanjaya pun meminta agar keduanya jangan kemana-mana. Kamu sudah setara dengan saya, kamu tinggallah di sini, bantu untuk meneruskan, melanjutkan, mengajarkan adik-adik yang lainnya. Tapi di sini keduanya merasa masih belum cukup. Nah, keduanya membuat kesepakatan. Kalau begitu sambil kita di sini juga sambil kita mencari. Ketika siapapun di antara kita berdua yang lebih dulu menemukan guru mana yang bisa menemukan menuju jalan akhir penderitaan tersebut, maka akan saling memberitahukan satu sama lain. Nah, akhirnya mereka buat kesepakatan. Nah, saat itulah Upatissa yang sebagai petapa Paribhajaka sedang berjalan mencari dana makanan, melihat seorang biku dari 5 petapa tersebut, salah satunya Biku Asaji dilihat pergi Pindapata, jalan dengan begitu anggunnya, dengan begitu damainya, setiap gerakannya penuh dengan pengendalian diri, merasa begitu takjub dan ingin sekali mengetahui siapa sebenarnya biku ini, petapa ini dari aliran mana. Nah, akhirnya menunggu sampai Biku Asaji selesai Pindapata, selesai makan, lalu Upatissa Paribhajaka ini mendekati, mencucikan tangannya, kemudian menanyakan, yang mulia, saya lihat tindak tanduk yang begitu anggunnya, begitu bijaksananya, kiranya yang mulia siapa guru yang diikuti? Lalu Biku Asaji itu menjawab, guru yang beliau ikuti adalah Sang Buddha. Lalu Upatissa menanyakan, apa yang diajarkan oleh Sang Buddha? Biku Asaji menjawab, saya masih baru ditabiskan di dalam sasana ini, dalam agama ini. Untuk menjabarkan secara terperinci, saya tidak cukup mampu. Lalu Upatissa Paribhajaka mengatakan, tidak perlu jabarkan secara panjang lebar. Saya adalah Upatissa yang memiliki kebijaksanaan, terkenal dengan kebijaksanaan. Anda jelaskan saja, sedikit saja dari apa yang Anda ketahui. Nanti sementara bagaimana mengolahnya, itu biar urusan kebijaksanaan saya yang akan memikirkan itu. Nah, kemudian Biku Asaji pun mengatakan, ye dhamma hetu tapawa, ye sang hetu tathagato, te sanca nirodoja, ewang waci mahasamano. Hanya itu saja. 3 bait kata itu, langsung Upatissa Paribhajaka mencapai mata dhamma. Nah,
segala sesuatu yang berkondisi ada karena ada sebabnya, dan semuanya akan berakhir ketika sebabnya juga telah berakhir. Itulah yang umumnya dikatakan oleh Sang Samana Agung. Nah, kemudian langsung, oke, cukup, saya sudah dapat. Nah, lalu minta diberitahukan di mana Guru Agung kita, Sang Buddha. Lalu ditunjukkanlah di Weluwana. Nah, setelah itu beliau pun pergi mencari temannya. Ingat janjinya. Nah, sebagai upatissa kan sebagai orang yang memiliki kata wedita, juga ingat dengan apa yang pernah diucapkan, pegang teguh janji. Nah, jadi mencari kolita, sahabat karibnya, untuk menunjukkan juga jalan yang sudah ditemukannya. Nah, beda kan Cena sama si Rafanya, dia lupa langsung sana. Nah, kalau upatissa dia ingat, begitu sudah diberitahukan, akhirnya kolita pun mendengar seperti apa yang didengarnya tersebut, dan juga ikut mencapai Sotapanna. Nah, disitulah kemudian setelah itu mereka pun memutuskan untuk pergi menemui Sang Buddha, ditabiskan menjadi biku. Nah, hingga keduanya juga mencapai tingkat kesucian arahat setelah berlatih sekian lama, beberapa hari setelah ditabiskan. Kalau Biku Sariputta setelah menjadi biku 15 hari, kalau Biku Mohamogalana itu 7 hari, itu baru mencapai tingkat kesucian arahat. Nah, jadi di sini kita bisa simpulkan kurang lebih secara singkatnya bahwa dhamma ajaran Sang Buddha tersebut adalah dhamma yang dapat dicapai oleh siapapun, bukan hanya sekedar oleh Sang Buddha seorang. Beliau hanya sebagai penunjuk jalan, beliau hanya sebagai penemu. Nah, begitu beliau menemukan, beliau dapat memberitahukan, dan kita juga yang setelah diberitahukan jalan tersebut untuk menjalankan dhamma itu juga akan memperoleh hasil sebagaimana yang beliau juga capai. Nah, jadi ingat apa yang diajarkan oleh Sang Buddha. Nah, itu sudah termuat di dalam Wada Patimokkha yang nanti di hari Magga Puja itu kita peringati. Itu di sana dirangkum mulai dari sabba papasa akaranang kusala supa sampada sacita pariyo dapanang etang buddha nasasanang. Nah, janganlah berbuat jahat, tambahlah kebajikan, sucikan hati dan pikiran. Inilah, nah itulah ajaran para Buddha. Nah, semua Buddha, baik di kehidupan lampau maupun Buddha yang sekarang maupun Buddha yang akan datang, kesemuanya pasti akan mengajarkan ini. Jangan berbuat jahat, tambah kebaikan, nah, perbanyak perbuatan baik, lalu sucikan, murnikan batin dan pikiran itu. Nah, selanjutnya siap-siap kita latihan meditasi untuk jaga ketenangan batin. Yang mana bentuk praktek di dalam Buddha Sasana kita yang dapat membawa pada ketenangan, pada konsentrasi. Nah, kita duduk seperti Guru Agung di depan. Nah, ada contohnya dengan kaki kanan di atas kaki kiri, lalu tangan kanan di atas tangan kiri ditaruh di pangkuannya. Nah, kemudian duduk dengan posisi tegak, juga tidak perlu tegang, tegap tetapi rileks, tetap santai, jaga perhatiannya, ditutup matanya, kemudian hanya fokus memperhatikan pada bagian nafas yang terasa begitu jelas. Tentunya terletak bisa di bagian ujung hidung, bagian pintu masuknya, ataupun di bagian ujungnya di bagian perut, kembang kempisnya perut. Tapi umumnya lebih dianjurkan agar lebih mudah tempatkan perhatian di bagian ujung hidung. Nah, karena di sana pintu masuknya. Jadi hanya tugasnya adalah memperhatikan nafas yang masuk, tahu kalau nafas masuk, nafas yang keluar juga tahu nafas keluar. Tidak perlu ditanyakan nafas kenapa masuk, masuk sampai di mana, tidak perlu tanyakan. Nafas keluar juga tidak perlu tanyakan kenapa keluar. Tugas kita hanya sekedar memperhatikan. Nah, seperti orang yang jaga pintu, hanya tahu siapa yang masuk dan siapa yang keluar. Nah, perhatikan, tempatkan konsentrasinya di sana. Kalau ingin lebih kuat lagi, juga bisa menambahkan dengan kata Buddho. Jadi pada saat nafas masuk, katakan di dalam hati Bud. Saat nafas keluar juga katakan dalam hati Do.
Buddho, Buddho, Buddho. Tidak perlu pikir macam-macam, cukup menempatkan pikiran pada kesadaran seperti itu saja. Kalau berpikiran berkelana, lari ke masa lalu, juga sadari, tarik lagi. Ingat, ini bukan waktunya untuk membiarkan pikiran mengembara ke sana sini, tapi membiarkan pikiran untuk fokus pada kekinian, pada momen saat ini. Inilah satu-satunya kehidupan yang kita miliki saat ini. Apa yang akan terjadi, apa yang akan dialami di masa mendatang juga tidak perlu dikhawatirkan. Semua itu belum terjadi. Yang terpenting adalah saat ini, bagaimana caranya bisa tenang, bagaimana caranya bisa damai dan bahagia. Itu yang utama. Jadi terus menerus konsentrasikan, nafas masuk Bud, nafas keluar Do. Terus menerus sampai nanti diberikan instruksi atau aba-aba kalau sudah waktunya untuk keluar dari samadhi.